Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bertemu tentunya dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit membahas mengenai 5 amalan ringan yang bisa diamalkan oleh seorang muslim ya, tetapi amalan-amalan ini ringan dikerjakan namun memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada siapa saja yang mampu menjaganya. Apa kelima perkara itu? Yang pertama teman-teman yang sama dirahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk selalu senantiasa menjaga wudhu kita. Kita tahu bahwa proses daripada pelaksanaan wudhu ini itu dilakukan setiap muslim manakala mereka mau melaksanakan ibadah sholat. Namun sebagian besar di antara kita belum ada yang memahami bahwa perintah Rasul Shallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menjaga wudhu ini tidak terekspos dengan baik kepada saudara-saudara sesama muslim, sehingga diabaikan begitu saja. Fadilah yang dapat kita ambil dari siapa saja yang mampu menjaga wudhunya, maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wudhu yang dijaga oleh seorang hamba dengan baik adalah merupakan tanda keimanan bagi orang tersebut, dan ini mencakup menjaga kesucian dan kebersihan tubuh. Artinya apa? Kita memang harus dan selalu senantiasa menjaga wudhu kita, meskipun di luar sholat ketika batal kita wudhu lagi agar kita terus terjaga dari hal-hal yang sifatnya negatif. Dan beberapa literatur keterangan memberikan informasi kepada kita, siapa di antara kita yang dia terjaga dari wudhu, maka insya Allah dia terhindar daripada santet sihir dan guna-guna serta ilmu-ilmu hitam lainnya. Jadi kalau ayah bunda, tuan puan, abang kakak mau terhindar daripada aspek ya ilmu hitam, maka jaga wudhu kita, insya Allah kita akan selalu senantiasa terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Kemudian yang kedua teman-teman sama rahmat dan dimuliakan Allah, amalannya kecil namun dia mendatangkan pahala yang menyenangkan dan membahagiakan siapa saja yang melakukannya, yaitu menyebarkan senyum kita kepada siapa saja yang kita temui. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita, dan informasi itu menekankan pentingnya senyum sebagai bentuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Ya, kita senyum di hadapan saudara kita adalah merupakan sedekah bagi diri kita, dan tentu itu akan memberikan pahala bagi diri kita. Maka teman-teman jangan lupa untuk mudah senyum kepada siapa saja, insya Allah akan mendatangkan keberkahan pada diri kita. Yang ketiga, amalan yang ringan ketika kita mampu melakukannya maka dia akan memberikan manfaat yang besar bagi pelakunya, yaitu zikrullah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap situasi, setiap keadaan, setiap apapun yang kita alami, mungkin kesedihan, kesenangan, kita jangan lupa untuk selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang memberikan penjelasan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil midan habibatani ilar rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan pada lisan manusia,
Namun ketika mereka mampu mengucapkannya, maka kedua kalimat ini, yang pertama keuntungannya mendatangkan pemberatan timbangan kebaikan bagi diri kita kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, mendatangkan kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Dan ini harus selalu kita baca kalau kita mau mendapatkan dua keuntungan yang baru saja kita dengarkan. Timbangan amal kita menjadi berat, kasih sayangnya Allah datang pada diri kita. Apa yang harus kita baca? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Bisa kita balik, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang penting kita melakukan kedua perkara tersebut. Kemudian perkara yang keempat, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu mengerjakannya, maka insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki pada diri kita, yaitu berbuat baik kepada sesama. Rasul SAW mengingatkan kita, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang selalu senantiasa melakukan kebaikan. Dari satu kebaikan dia tidak berhenti, dia melakukan kebaikan berikutnya. Dari satu kebaikan dia tidak berhenti, dia melakukan kebaikan berikutnya. Dan konsep ini akan mengantarkan dirinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, innamal a'malu bil khawatim, bahwa suksesnya kita kelak di akhirat itu tergantung dari akhir kematian kita. Nah, kalau kita terus berbuat baik, dari satu kebaikan kita pindah ke kebaikan berikutnya, kita pindah ke kebaikan berikutnya, otomatis akan mengajarkan diri kita untuk terus melakukan kebaikan. Dan sudah tentu kita tidak akan pernah terpikirkan lagi untuk melakukan keburukan. Kenapa? Karena dalam visi misi kehidupan yang kita jalani, dalam mengisi sisa kehidupan kita adalah terus melakukan kebaikan. Satu selesai, pindah lagi ke kebaikan berikutnya. Selesai lagi kebaikan di situ, pindah lagi ke kebaikan berikutnya. Terus dilakukan, maka tatkala Allah memanggil diri kita, kita dalam kondisi yang baik. Karena kita mati dalam kondisi berbuat baik. Apa yang diberikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti surganya Allah menjadi jaminan untuk kita mendapatkan kebahagiaan terhadap kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingat kematian. Ya, selalu mengingat kematian, sehingga ini menjadi nasihat yang berharga bagi diri kita. Dan konsep mengingat kematian ini akan mengontrol diri kita untuk tidak melakukan keburukan, tapi kita terus melakukan kebaikan. Ada tetangga kita, ada saudara kita, ada handai tolan yang mungkin kita kenal, meninggal, kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi diri kita, bahwa satu ketika posisi kita akan sama seperti yang demikian. Nah, tadi kita sudah bahas di atas, innamal a'malu bil khawatim, bahwa konsep kebahagiaan kita itu tergantung dari akhir kematian kita. Maka kalau kita mengingat kematian, terus kemudian kita sadar bahwa di akhirat itu akan ada dua tempat yang nanti kita singgahi. Yang pertama surga, kemudian yang kedua neraka. Dan kalau kita selalu senantiasa mempunyai cita-cita masuk ke dalam surganya Allah, kita tidak mau masuk ke dalam nerakanya Allah yang kita tahu begitu dahsyat siksaan, yang sangat memberikan penderitaan kepada penghuni-penghuninya, maka otomatis semua yang kita evaluasi pada diri pribadi kita itu akan mengajarkan kita untuk terus meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengerjakan amal-amal soleh. Dan kita tampil menjadi seorang mukmin, mukminat yang imannya kokoh, kemudian diikutsertakan dengan melakukan amal-amal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan kita akan mendapatkan hadiah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Siapa di antara kita, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, ketika dia konsisten melakukan kebaikan, tingkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik, yang sempurna pada perjalanan kehidupannya, baik hidupnya di dunia, apatah lagi dia kembali menghadap Allah untuk
cari kebahagiaan hidupnya kelak di akhirat nanti, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih sempurna dibandingkan dia hidup di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman 5 amalan kecil yang ketika kita mampu melakukannya maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, jangan lupa kita jaga wudhu kita. Yang kedua, menyebar senyum di antara sesama kita. Yang ketiga, selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam zikrullah. Yang keempat, berbuat baik kepada sesama kita. Dan yang kelima, mengingat kematian. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat kepada kita. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita di sebelah mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita nonton, dan kita pun akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita bagikan. Sering kali saya katakan, Rasulullah SAW menjelaskan, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kalau kita mampu menyebarluaskan kebaikan, orang melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan tanpa Allah mengurangi pahala yang Allah berikan kepada diri kita. Sudah kita dengar, sudah kita pahami, kalau kita tetap tidak mau membagi video ini, maka sungguh kita akan mendapatkan penyesalan karena kita lebih condong membagi sesuatu yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.